Hai Steven, mendengar kamu penyelenggara event ini. Ya, benar. Nama saya Steven, saya merupakan penyelenggara dari event ini. Kalau boleh tahu event ini tentang apa ya? Nah, jadi ini adalah event Leading with Integrity. Jadi event ini terdiri dari dua seminar, yaitu seminar branding dan juga seminar sosial media strategis yang tentang pengelolaan sosial media Instagram. Nah, event ini juga dilengkapi dengan art tenant, yaitu pameran-pameran seni dari UMKM, dan juga ada juga food tenant dari UMKM juga. Tujuan kamu dan tim untuk melakukan event ini apa? Nah, jadi tujuan utama dari event Leading with Integrity ini adalah untuk memberikan dampak positif kepada para peserta yang hadir, khususnya dalam hal pemahaman tentang branding dan juga sosial media strategis atau pengelolaan sosial media Instagram. Nah, kami berharap melalui seminar-seminar tersebut, peserta dapat mendapatkan wawasan yang baru. Nah, selain itu, kami juga ingin mendukung UMKM, terutama dalam bidang seni dan juga makanan, minuman. Nah, kami ingin meningkatkan exposure mereka. Nah, kebetulan ini juga merupakan acara yang gratis ya. Nah, dengan adanya event ini, kami berharap mereka dapat memperluas jangkauan pasar mereka, dan peserta-peserta tadi yang mengikuti seminar dapat memperluas wawasan mereka. Biar kata untuk event ini. Pokoknya acaranya mantap, keren, sama hebat. Luar biasa, meriah, inspiring. 3M, megah, motivasi, meriah. Menurut saya seminar hari ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi UPH Medan, apalagi kita lagi membahas tentang branding dan branding legality, dan juga hari ini kan kita membahas tentang basic tentang perpajakan juga. Ini penting sih bagi kita, apalagi mahasiswa-mahasiswi UPH yang ingin membuka usaha dan ingin memperdalami apa itu mengenai brand, juga basic-basic hukum dari brand itu sendiri, dan juga perpajakan dalam membuat sebuah usaha. Itu aja sih. Sangat bermotivasi sih, terus habis itu pembicaranya juga menyampaikan materi dengan sangat bagus. Saya juga belajar banyak dari seminar hari ini. Jadi hal baru yang saya pelajari hari ini kan, selama ini kita pikir kalau misalnya merek atau brand itu kan hanya sekedar kayak logo atau kayak gambar yang ada di kayak di website gitu ya. Tapi dari sini kita belajar kalau brand itu adalah kayak keseluruhan, misalnya rasa atau citra yang kita kasih ke konsumen. Misalnya kita membuat konsumen itu jadi percaya ke produk kita gitu. Jadi service yang kita berikan kepada mereka itu harus sama dengan value yang sudah kita berikan misalnya di website atau misalnya di sosial media gitu. Menurut aku kita harus jadi berani, percaya diri, terus nggak boleh dengar perkataan negatif dari orang lain, dan misalnya ada peluang kita harus mengambil peluang itu. Sangat menarik, keren, dan luar biasa. Thank you. Menarik, meriah, mengedukasi.
mengucapkan banyak terima kasih all your hard works ya towards this event, and I'm very proud with all of you. Yeah, this event you conduct very well. Although there must be a mishap along the way, but that's not an issue. And very importantly, Stephen, you have proven your leadership. Kenji, you have proven your leadership. Yeah, Fanny juga, and the rest of you also proven a very good teamwork. That really more value than theoretical thing that you ever learn. Yeah. So my message to all of you is like this. Yeah. In the future, later on, you're going to become a great leaders. Okay. Great leaders is focused on the goal, not problem. Remember that. Okay. Yeah. And if you have a team, don't act like a boss. Act like a leader. Okay. Get them together so you can work towards your goal. Yeah. Okay. So thank you very much. Yeah. Halo Miss, Halo, selamat Steven. sore. Terima kasih Miss karena udah mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami hari ini. Nah, sebelum mulai Miss, boleh gak Miss perkenalkan diri dulu? Nama sudah tahu ya, Oke. Miss Erina. Sebelumnya ini kan mata kuliah leadership. Nah, untuk semester-semester sebelumnya, Miss memang pernah mengampu mata kuliah ini. Jadi mata kuliah leadership itu memang mata kuliah wajib untuk mahasiswa UPH. Cuman di dalamnya kan banyak sekali teori-teori ya. Jadi menurut Miss, leadership itu, mata kuliah leadership itu bukan hanya bisa dipelajari secara teori, tapi juga harus secara praktek. Jadi makanya di dalam mata kuliah ini biasanya kita masukkan juga proyek-proyek. Jadi kalau ada proyek, baru kita bisa, mahasiswa ini bisa mengambil role play. Jadi dia bisa sebagai leader, dia juga bisa sebagai team member. Jadi semua berkesempatan untuk menjadi team member, berkesempatan juga untuk mengambil role sebagai pemimpin. Terus dari proyek-proyek sebelumnya yang Miss lakukan di kelas dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah leadership, biasanya mereka itu sesudah proyek mereka itu juga ada melakukan feedback. Jadi feedback itu both party. Jadi yang pemimpin dia akan menilai team member. Terus yang team member juga akan menilai pemimpin. Jadi nanti dikatakan, oh si pemimpin ini, si leader ini dia punya karakteristik apa sesuai dengan teori yang kita pelajari di kelas. Ya, jadi masing-masing itu memberikan penilaian atau feedback, di mana feedback itu diperuntukkan untuk supaya kita lebih bisa mengevaluasi diri, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing leader ataupun team member yang nantinya supaya bisa diperbaiki lagi menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga percaya kalau leader itu sebenarnya bukan by born ya, leader itu bisa dipelajari, bisa dilatih melalui experience atau self development. Jadi itu bisa di shape. Jadi itu makanya kita belajar dan kita berpraktek, kita latihan supaya kita bisa menjadi leader. Walaupun kita mungkin bukan born sebagai leader. Memang ada sih beberapa yang naturally dia born sebagai leader. Tapi ada juga yang kebanyakan dipelajari lewat pengalaman ataupun dengan self development. Ya, jadi kira-kira itu sih yang kita lakukan di kelas untuk mata kuliah leadership. Menarik nih Miss, berarti Miss juga ada mengajar di leadership dan etika bisnis ya. Nah, kebetulan nanti di acara kami yang hari Sabtu 26 Oktober itu juga tentang leading with integrity Miss, tentang leadership juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, dunia ini kan sekarang perubahannya sangat cepat dan sangat kompleks ya Miss ya. Menurut Miss, seberapa penting sih peran seorang pemimpin yang punya integritas dalam perubahan global ini? Pertama kita lihat dulu arti kata integrity. Ya, kalau integrity itu kan artinya apa ya? Kalau menurut kamu sih itu integrity itu artinya honesty, jadi kejujuran. Terus ada juga kamu harus firm in your moral principle. Jadi kita harus percaya, kita harus berprinsip. Jadi integrity itu adalah jujur dan berprinsip. Jadi kalau kita bilang di dunia yang semakin kompleks, di dunia bisnis sekarang yang semakin kompleks ini, satu institusi itu in order to be sustain, dia harus sustain. Bagaimana cara untuk sustain? Ya, institusi itu harus bisa di trust, bisa dipercaya, apalagi
di bisnis yang sangat-sangat challenging sama kompetitif ini, jadi institusi itu harus memiliki satu kepercayaan supaya bisa dipercaya dan supaya institusi itu bisa sustain. Jadi pemimpin yang berintegritas itu adalah pemimpin yang bisa dipercaya kata-katanya. Jadi jangan satu hari berkata A, besok berkata B. Jadi pelin-pelan. Kata-kata dan tindakan itu harus berprinsip. Jadi sesuai dengan kata integrity itu, dia kata-katanya harus berprinsip dan juga harus konsisten. Jadi apa yang dia katakan ya harus dia lakukan gitu. Jangan hari ini mengatakan A, besok tiba-tiba dia berubah lagi gitu. Harus berprinsip dan berkonsisten. Jadi itulah pemimpin yang diperlukan untuk menghadapi era global yang sangat-sangat challenging dan kompetitif. Berarti 3 ya tadi poinnya ya. Pemimpin itu harus berintegritas, harus jujur, dan harus bisa dipercaya kata-katanya, Jangan kelakuannya. berubah-ubah ya. Iya, harus berprinsip dan konsisten. Nah, selanjutnya Miss, apakah ada peran etika bisnis dalam membentuk pemimpin yang bukan cuma sukses gitu Miss, tapi juga bisa dipercaya seperti tadi kata Miss? Ya, etika ya. Nah, lanjut kita ke etika. Tadi integrity, sekarang kita ke etika. Nah, sekarang sebelum kita jelaskan pemimpin yang beretika, kita harus paham dulu etika itu artinya apa. Etika itu artinya kita harus bisa membedakan apa itu yang benar dan salah, right or wrong gitu. Nah, etika itu kita harus bisa membedakan, differentiate what is right, what is wrong. Jadi tidak ada namanya di tengah-tengah, tidak ada namanya abu-abu ya. Jadi ya kalau benar-benar, kalau salah-salah. Jadi sepertinya jangan pernah kita melakukan pembenaran hanya karena sekelompok orang itu mengatakan itu benar atau itu salah. Jadi kalau sekelompok orang mengatakan itu benar, kalau kita tahu itu salah, ya tetap harus berprinsip kalau itu memang salah, secara etika itu salah. Jadi tidak bisa karena sekelompok orang itu mengatakan benar, langsung itu dijadikan pembenaran itu benar. Ya, jadi kita harus memegang kuat dengan prinsip dan etika yang kita ada, moral lah ya, moral prinsip yang kita ada. Terus kita juga harus harus bisa mengakui kesalahan kita. Kalau memang kita salah ya kita akui salah, nggak usah malu lah. Semua orang itu kan nobody is perfect ya. Kalau kita salah, akui kesalahan kita dan kita coba memperbaiki. Ya, kira-kira seperti itu. Juga jangan pernah merusak kepercayaan orang. Misalnya si A percaya dengan kita, jangan pernah sekali-sekali kita merusak kepercayaan yang sudah dikasih ke kita. Jadi kita harus menghormati itu dan juga harus benar-benar menjaga kepercayaan itu. Kira-kira ya seperti itu ya, membedakan etika mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan karena orang mengatakan itu hijau, terus padahal itu jelas-jelas hitam, kita juga harus mengikuti hijau gitu. Jangan melakukan pembenaran hanya karena sekelompok orang mengatakan itu benar atau itu salah gitu. Baik Miss. Ya, selanjutnya pertanyaan keempat, sebagai seorang dosen yang sudah mengajar banyak mahasiswa di UPH, apa sih harapan Ibu untuk mahasiswa atau publik-publik orang lain atau siswa-siswa SMA nanti yang ikut di acara hari Sabtu ini? Apa yang ingin Ibu lihat di masa depan nanti? Seminar itu selalu bagus ya. Jadi kalau misalnya ada seminar ya kita usahakan mahasiswa ataupun anak didik kita itu ikut, karena seminar itu adalah sebagai pembelajaran dan juga untuk pengalaman yang bisa diterapkan di kemudian hari atau di karirnya di kemudian hari. Apa yang harapannya? Harapan saya apa ya? Untuk mahasiswa ya? Iya, setelah mereka ikut seminar ini, harapan Ibu apa? Apakah bisa menjadi orang yang lebih berintegritas? Iya pasti ya, pastinya gitu. Jadi kita selalu belajar, kita selalu melakukan upgrading, ya self development. Jadi seperti yang sering Miss katakan juga di kelas, kejarlah mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu setinggi-tingginya. Dari belajar, ikut seminar dan lain-lain. Dan mungkin harus ingat itu pohon yang tumbuh tinggi itu karena dia itu ada akar kan, ada akar yang sangat kuat. Nah, akar yang kuat itu akan menjadi sangat kuat karena ada orang yang dengan jerih payah dia memberikan pupuk untuk si akar itu. Nah, jadi another word is kalau kita itu menjadi sukses karena kita udah mengejar jauh kan cita-cita kita, jangan pernah kita lupa dengan akar kita, jangan seperti kacang yang lupa dengan kulitnya, kira-kira begitu ya. Jadi semua orang itu bisa menjadi sukses, tapi menjadi orang sukses yang berintegritas itu enggak semuanya ya. Jadi mungkin itulah yang kita harapkan dari mahasiswa kita yang kelak menjadi pemimpin, itu jadilah pemimpin yang sukses dan juga berintegritas. Miss,
lanjutan pertanyaan yang tadi, kira-kira ada gak dampak yang ibu harapkan dari mahasiswa yang udah ibu pernah ajar atau yang pernah ibu bimbing? Maksudnya dampak yang akan mereka bawa ke dunia nanti, dampak positif. Miss bilang kalau misalnya ke depannya kita harapkan memang mahasiswa kita itu semua menjadi pemimpin yang sukses gitu. Tapi sukses itu bukan hanya sukses secara materi. Ya, jadi sukses itu bukan sukses materi untuk diri kita pribadi atau sukses untuk materi atau untuk tim kita aja. Tapi alangkah baiknya dan wajar-wajar saja sebenarnya sukses itu bisa juga kita kembalikan ke masyarakat atau lingkungan, karena kita mencapai kesuksesan ini karena disupport sama lingkungan kita, disupport sama masyarakat, jadilah kita sukses. Jadi harapannya mahasiswa kita ini ketika mereka sukses, jangan hanya sukses secara jangan hanya menjadi pemimpin yang sukses secara materi, tapi mereka itu juga bisa menjadi social entrepreneur. Jadi social entrepreneur itu artinya mereka itu orang yang dia juga memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Jadi apa yang mereka lakukan itu juga akan berguna untuk masyarakat. Jadi bukan sekedar mengambil dari masyarakat dan lingkungan, tapi mereka juga mengembalikan. Jadi ada social responsibility-nya, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa menjadi pengusaha yang memiliki tingkat social responsibility yang sangat tinggi. Jadi mungkin dia ada usaha yang dikembalikan lagi gitu ke masyarakat. Ya, jadi harapannya memang seperti itu. Jadilah pemimpin yang bijaksana, ya, yang beretika, yang bermoral, dan juga yang respectful. Jadi ingat kita harus selalu respect kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang yang dituakan, tapi juga kepada yang sesama kita, yang satu level kita, bahkan yang di bawah level kita. Itu juga kita harus menunjukkan self respect. Dan mungkin yang terakhir adalah kalau Miss boleh bilang, ketika kita sukses, kita berada di atas, jangan sekali-sekali mencoba meningkatkan derajat kita dengan cara merendahkan derajat orang lain. Jadi capailah impian kamu, tapi impian kamu itu dicapai dengan usaha kamu tanpa merendahkan derajat orang lain, tanpa merugikan orang lain, kira-kira seperti itu. Oh baik, Miss. Berarti kesimpulannya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berintegritas, bermoral, dan tidak sombong, dan juga kalau bisa bermanfaat, bukan hanya diri sendiri, maksudnya bukan hanya menerima materi untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar, ya Miss. Iya, jadi bisa berguna lah untuk lingkungan dan masyarakat gitu. Bukan cuma kita mengambil dan sukses untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mengembalikan kepada masyarakat, karena masyarakat itulah dan lingkungan itulah yang mensupport kita supaya kita sukses gitu. Baik Miss, terima kasih banyak ya Miss atas waktunya, dan semoga insight-insight yang Miss berikan dapat menjadi jembatan dan juga motivasi bagi pemimpin-pemimpin di UPH, mahasiswa-mahasiswa UPH. Semoga mahasiswa kita semua menjadi pemimpin yang sukses, beretika dan juga berintegritas tinggi. Amin, Miss. Amin. 3M ya. Megah, menarik, memotivasi. 3M ya. Kau ingat itu? Oh my god. Oke. Yang penting gak di-take. Oke. Halo. Tiga.